warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Wulandari. Saya dari program studi manajemen bisnis kelas 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kita, yaitu production and grow. Nah, tugas ini itu untuk memenuhi syarat dari Bapak Edi Syaputra Sitepu, SEMSI. Baik, langsung saja ke materinya. Tapi sebelumnya pasti kalian sudah pada tahu dong apa itu yang namanya production and grow. Production and grow adalah standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dalam suatu negara ada perubahan besar dalam standar hidup dari waktu ke waktu. Mari sama-sama kita lihat di Amerika Serikat. Selama 1 abad terakhir, pendapatan rata-rata yang diukur dengan PDB real per orang telah tumbuh sekitar 2% per tahun. Produktivitas terdapat 2 makna, yaitu produktivitas mengacu pada jumlah barang dan jasa yang diproduksi untuk setiap jam waktu pekerja, sedangkan yang kedua adalah standar hidup suatu negara ditentukan oleh produktivitas pekerjaan. Oke, selanjutnya mari kita lihat tabel berbagai pengalaman pertumbuhan yang menunjukkan pada data PDB real per orang untuk 13 negara. Untuk setiap negara, data mencakup lebih dari 1 abad sejarah. Kolom pertama dan kedua dari tabel menyajikan negara dan periode waktu, atau periode waktu agak berbeda dari satu negara ke negara yang lain karena perbedaan dalam kesediaan data. Kolom ketiga dan keempat menunjukkan pemikiran PDB real per orang sekitar 1 abad yang lalu. Selama 1 tahun terakhir, data PDB real per orang menunjukkan bahwa standar hidup sangat bervariasi dari negara ke negara. Pendapatan per orang di Amerika Serikat misalnya adalah sekitar 8 kali lipat di Cina dan sekitar 16 kali lipat di India. Negara termiskin mencoba memiliki tingkat pendapatan rata-rata yang tidak terlihat di negara maju bagi banyak orang dekade. Warga negara India pada tahun 1997 memiliki pendapatan real yang lebih sedikit daripada tipikal penduduk Inggris pada tahun 1870. Orang kas di Bangladesh pada tahun 1997 memiliki sekitar 2/3 dari pendapatan real orang Amerika seabad yang lalu. Kolom terakhir dari tabel menunjukkan tingkat pertumbuhan masing-masing negara. Tingkat pertumbuhan mengukur seberapa cepat PDB real per orang tumbuh pada tahun tertentu. Di Amerika Serikat, negara bagian misalnya di mana PDB real per orang adalah 3.188 US dollar pada tahun 1870 dan 28.740 US dollar pada tahun 1997. Tingkat pertumbuhan adalah 1,75% per tahun. Ini berarti bahwa jika PDB real per orang menunjukkan per orang mulai dari 3.188 US dollar meningkat menjadi 1,75% untuk masing-masing 138 tahun. Itu akan berakhir pada 28.740 US dollar. Tentu saja PDB real per tahun tidak benar-benar naik tepat 1,75% setiap tahun. Beberapa tahun naik lebih banyak, tahun lain naik lebih sedikit, dan di tahun-tahun lainnya masih jatuh. Tingkat pertumbuhan 1,75 per tahun mengabaikan fluktuasi jangka pendek di sekitar tren jangka panjang dan mewakili tingkat rata-rata pertumbuhan PDB real per orang selama bertahun. 100 tahun yang lalu, Jepang bukanlah negara yang kaya. Pendapatan rata-rata Jepang adalah hanya sekitar lebih tinggi dari Meksiko dan jauh di belakang Argentina. Standar hidup di Jepang pada tahun 1890 kurang dari setengahnya di India saat ini. Tetapi karena pertumbuhannya yang spektakuler, Jepang sekarang menjadi negara adidaya ekonomi
dengan pendapatan rata-rata lebih dari 2 kali lipat di Meksiko dan Argentina. Dan serupa dengan Jerman, Kanada, dan Britania Raya. Di bagian bawah daftar negara adalah Pakistan dan Bangladesh yang mengalami pertumbuhan kurang dari 1,3% per tahun selama abad terakhir. Akibatnya, penduduk khas di negara-negara terus hidup dalam kemiskinan karena perbedaan tingkat pertumbuhan. Peringatan negara berdasarkan pendapatan berubah secara substansial dari tahun ke waktu. Dari waktu ke waktu. Seperti yang telah kita lihat, Jepang adalah negara yang memiliki tingkat relatif terhadap orang lain. Salah satu negara yang tinggal adalah Inggris pada tahun 1870. Britania Raya adalah negara terkaya di dunia dengan rata-rata pendapatan sekitar 20% lebih tinggi dari Amerika Serikat dan lebih dari 2 kali Kanada. Saat ini pendapatan rata-rata di Inggris adalah 20% di bawah itu Amerika Serikat dan mirip dengan Kanada. Data ini menunjukkan bahwa negara-negara terkaya di dunia tidak memiliki jaminan mereka akan bertahan terkaya dan negara-negara termiskin di dunia tidak selamanya akan tetap ada dalam kemiskinan. Penggabungan dan aturan 70. Menurut aturan 70, jika beberapa variabel tumbuh pada tingkat X% per tahun, maka variabel itu berlipat ganda dalam waktu sekitar 70 per X tahun. Contoh aturan 70, misalnya yang pertama, 5.000 diinvestasikan dengan bunga 7% per tahun, akan berlipat ganda dalam 10 tahun. Jadi 70 per 7 sama dengan 10. Mengapa produktivitas sangat penting? Produktivitas memainkan peran kunci dalam menentukan standar hidup semua bangsa di negara. Selain itu, produktivitas mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan seorang pekerja dari setiap jam. Untuk memahami perbedaan besar dalam standar hidup antara negara, kita harus fokus pada produksi barang dan jasa. Bagaimana produktivitas ditentukan? Yang pertama, input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa disebut faktor-faktor produksi. Yang kedua, faktor produksi secara langsung menentukan produktivitas. Faktor produksi. Meskipun produktivitas secara unik penting dalam menentukan Robinson's Crusoe standar hidup, banyak faktor yang menentukan produktivitas Cross akan lebih baik dalam menangkap ikan. Misalnya, jika dia memiliki lebih banyak alat pancing, jika dia telah terlatih dalam teknik memancing terbaik, jika pula memiliki sumber daya ikan yang melimpah, atau jika dia menentukan umpan pancing yang lebih baik. Masing-masing penentu produktivitas yang dapat kita sebut modal fisik, modal manusia, sumber daya alam, dan pengetahuan teknologi memiliki padanan yang lebih kompleks dan realistis ekonomis. Mari kita pertimbangkan setiap faktor secara bergantian. Selain itu, faktor produksi A2 yaitu modal merupakan faktor produksi yang diproduksi. Yang kedua merupakan input ke dalam proses produksi yang di masa lalu merupakan output dari proses produksi. Modal fisik adalah persediaan peralatan dan struktur yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang pertama, alat yang digunakan untuk membuat atau memperbaiki mobil. Yang kedua, alat yang digunakan untuk membuat mebel. Yang ketiga, gedung, perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Modal manusia adalah istilah ekonom untuk pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pekerja melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yang pertama, modal seperti modal fisik. Modal manusia meningkatkan kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa.
Yang ketiga, produktivitas adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah input ke dalam produksi yang disediakan oleh alam, seperti tanah, sungai, dan endapan mineral. Sumber daya alam mengambil dua bentuk. Yang pertama, terbaurkan dan tak terbaurkan. Hutan adalah contoh dari energi terbaurkan sumber. Ketika satu pohon ditebang, bibit dapat ditanam di tempatnya, dipanen di masa depan. Minyak bumi merupakan salah satu contoh sumber daya yang tidak dapat diperbarui, karena minyak diproduksi oleh alam selama jutaan tahun. Hanya ada persediaan terbatas. Setelah pemasukan minyak habis, tidak mungkin untuk membuat lebih banyak. Perbedaan sumber daya alam bertanggung jawab atas beberapa perbedaan dalam standar hidup di seluruh dunia. Keberhasilan sejarah Amerika Serikat adalah sebagian didorong oleh pasukan besar tanah yang cocok untuk pertanian. Hari ini, beberapa negara-negara di Timur Tengah seperti Kuwait dan Arab Saudi kaya secara sederhana karena mereka kebetulan berada di atas beberapa kumpulan minyak terbesar dunia. Meskipun sumber daya alam dapat menjadi penting, mereka tidak diperlukan untuk perekonomian menjadi sangat produktif dalam memproduksi barang dan jasa. Jepang untuk misalnya adalah salah satu negara terkaya di dunia, meskipun memiliki sedikit alam sumber. Pendapatan perdagangan internasional kemungkinan keberhasilan Jepang. Impor Jepang banyak sumber daya alam yang dibutuhkan, seperti minyak dan pengeksporan hasil produksinya barang ke ekonomi yang kaya akan sumber daya alam. Pengetahuan teknologi penentu keempat. Produktivitas adalah pengetahuan teknologi, pemahaman tentang cara terbaik untuk memproduksi barang dan layanan. 100 tahun yang lalu, kebanyakan orang Amerika bekerja di pertanian karena teknologi pertanian membutuhkan input tenaga kerja yang tinggi untuk memberi makanan seluruh penduduk. Saat ini, berkat kemajuan teknologi pertanian, sebagian kecil dari populasi dapat menghasilkan cukup makanan untuk memberi makanan seluruh negara. Teknologi ini membuat tenaga kerja tersedia untuk menghasilkan barang dan jasa lain. Pengetahuan teknologi memiliki banyak bentuk. Beberapa teknologi umum pengetahuan setelah satu orang menggunakan, semua orang menyadarinya. Sebagai contoh, setelah Henry Ford berhasil memperkenalkan produksi di jalur perakitan, membuat mobil dengan cepat mengikutinya. Teknologi lain adalah hak milik dikenal hanya oleh perusahaan yang menentukannya. Hanya Coca-Cola Company misalnya tahu resep rahasia untuk membuat minuman ringan yang terkenal. Masih teknologi lainnya adalah untuk waktu yang singkat. Ketika sebuah perusahaan farmasi menemukan obat yang baru, sistem paten memberi perusahaan ini hak sementara eksklusifnya pabrikan. Namun, ketika paten berakhir, perusahaan lain diizinkan untuk membuat obat. Semua bentuk pengetahuan teknologi ini penting untuk produksi barang dan jasa perekonomian. Penting untuk membedakan antara pengetahuan teknologi dan pengetahuan manusia modal. Meskipun mereka terkait erat, ada perbedaan penting. Pengetahuan teknologi memacu pada pemahaman masyarakat tentang bagaimana dunia bekerja. Modal manusia mengacu pada sumber daya yang dikeluarkan untuk mentransmisikan pemahaman ini. Berdiri untuk angkatan kerja. Untuk menggunakan metafora yang relevan, pengetahuan adalah kualitas buku teks masyarakat, sedangkan modal manusia adalah jumlah waktu yang penduduk telah mengabdikan diri untuk membacanya. Produktivitas bekerja tergantung pada keduanya. Fungsi produksi. Para ekonom sering menggunakan fungsi produksi untuk menggambarkan hubungan antara kuantitas input yang digunakan dalam produksi dan
kuantitas output dari produksi. Berikut adalah rumus fungsi produksi. Y sama dengan AF atau L KHN. Y adalah jumlah keluaran, A teknologi produksi yang tersedia, L kuantitas tenaga kerja, K jumlah modal fisik, H kuantitas modal manusia, N kuantitas sumber daya alam, atau F adalah fungsi yang menunjukkan bagaimana input digabungkan. Selanjutnya, sebuah fungsi produksi memiliki skala hasil konstan jika untuk sembarang bilang positif X. Itu rumusnya X Y sama dengan AF atau AL XK XH XN. Artinya penggandaan semua input menyebabkan jumlah output menjadi 2 kali lipat juga. Fungsi produksi dengan skala pengembalian konstantan memiliki implikasi yang menarik. Peraturan X sama dengan 1/L Y per L sama dengan AF, atau 1K per L H per L N per L, di mana Y per L sama dengan adalah pengeluaran per kerja, KL modal fisik per kerja, HL modal manusia per kerja, TL sumber daya alam per kerja. Fungsi produksi persamaan sebelumnya mengatakan bahwa produktivitas atau Y per L tergantung pada modal fisik per kerja, K per L modal manusia per kerja atau H per L, dan sumber daya alam per kerja atau T per L, serta keadaan teknologi atau A. Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik. Pemerintah dapat melakukan banyak hal untuk meningkatkan produktivitas dan standar hidup. Kebijakan pemerintah yang meningkatkan produktivitas dan standar hidup terbagi menjadi 7. Yang pertama, mendorong tabungan dan investasi. Kedua, mendorong investasi dari luar negeri. 3. Mendorong pendidikan dan pelatihan. 4. Membangun hak milik yang aman dan menjaga stabilitas politik. 5. Memproduksi perdagangan bebas. 6. Kendalikan pertumbuhan penduduk. 7. Memproduksikan penelitian dan perkembangan. Pentingnya menabung dan investasi. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas di masa depan adalah dengan menginvestasikan lebih banyak sumber daya saat ini dalam produksi modal. Lihatlah pada grafik pertumbuhan dan investasi berikut yang terdapat di 15 negara. Pada tingkat pertumbuhan tahun 1960 sampai 1991, Korea Selatan mencapai 7% tingkat pertumbuhan dibandingkan dengan investasi yang mencapai 25% dari PDB. Selanjutnya Singapura, tingkat pertumbuhan yang mencapai 6,8% dari investasi yang mencapai 31% dari PDB. Dan Jepang, tingkat pertumbuhannya mencapai 5,2% pada investasi yang mencapai 35% dari PDB. Dari hasil grafik yang kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa tingkat pertumbuhan lama-kelamaan akan turun dibandingkan tingkat investasi yang terus bertambah. Pentingnya menabung dan investasi. Ketika stok kapital meningkat, output ekstra yang dihasilkan dari satu unit kapital tambahan turun. Properti ini disebut hasil yang semakin berkurang. Karena hasil yang semakin berkurang, peningkatan tingkat tabungan menyebabkan pertumbuhan yang lebih tinggi hanya untuk sementara waktu. Dalam jangka panjang, tingkat tabungan yang lebih tinggi mengarah ke tingkat produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi, tetapi bukan untuk pertumbuhan yang lebih tinggi di daerah-daerah. Efek kejar-kejaran mengacu pada kondisi bahwa hal ini dianggap sama lebih mudah bagi suatu negara untuk tumbuh cepat jika mulai relatif miskin. Investasi dari luar negeri. Pemerintah dapat meningkatkan akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan mendorong investasi dari sumber asing.
Investasi dari luar negeri. Investasi dari luar negeri mengambil beberapa bentuk. Investasi asing, langsung penanaman modal yang dimiliki dari dan dioperasikan oleh entitas asing. Investasi portofolio asing. Investasi yang dibiayai dengan uang hasil tetapi dioperasikan oleh penduduk dalam negeri. Pendidikan. Untuk pertumbuhan jangka panjang suatu negara, pendidikan setidaknya sama pentingnya dengan investasi dalam modal fisik. Di Amerika Serikat, setiap tahun sekolah menaikkan upah seseorang rata-rata sekitar 10%. Jadi, salah satu cara pemerintah dapat meningkatkan standar hidup adalah dengan menyediakan sekolah dan mendorong penduduk untuk memanfaatkannya. Selain itu, orang yang berpendidikan mungkin menghasilkan ide baru tentang cara terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa yang pada gilirannya dan dapat memasuki kumpulan pengetahuan masyarakat dan memberi manfaat eksternal untuk yang lain. Salah satu masalah yang dihadapi beberapa negara miskin adalah menguras otak emigrasi. Banyak pekerja berpendidikan tinggi di negara-negara kaya. Milik dan politik stabilitas. Hak milik mengacu pada kemampuan orang untuk menjalankan otoritas atas sumber daya yang mereka miliki. Penghormatan ekonomi secara luas terhadap hak milik merupakan persyaratan penting agar sistem harga dapat berjalan. Investor perlu merasa bahwa investasinya aman. Perdagangan bebas. Perdagangan dalam beberapa hal adalah sejenis teknologi. Sebuah negara yang menghilangkan pembatasan perdagangan akan mengalami jenis pertumbuhan ekonomi yang sama yang akan terjadi setelah kemajuan teknologi yang besar. Beberapa negara termiskin di dunia telah mencoba untuk mencapai ekonomi yang lebih cepat pertumbuhan dengan mengejar kebijakan yang berorientasi ke dalam. Kebijakan ini berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan standar hidup di dalam negeri dengan menghindari interaksi dengan seluruh dunia. Perusahaan domestik sering memajukan argumen industri bayi, mengeklaim mereka membutuhkan perlindungan dari persaingan asing untuk berkembang dan tumbuh. Bersama dengan ketidakpercayaan umum terhadap orang asing, argumen ini kadang-kadang menyebabkan kebijakan pembuat di negara-negara kurang berkembang untuk mengenakan tarif dan pembatasan perdagangan lainnya. Sebagian besar ekonom saat ini percaya bahwa negara-negara miskin lebih baik mengejar kebijakan orientasi keluar yang mengintegrasikan negara-negara ini ke dalam ekonomi dunia. Perdagangan barang dan jasa internasional dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga suatu negara. Perdagangan beberapa hal adalah sejenis teknologi. Ketika sebuah negara mengekspor gandum dan mengimpor tekstil, negara diuntungkan seolah-olah telah menemukan teknologi untuk mengubah gandum menjadi tekstil. Sebuah negara yang menghilangkan pembatasan perdagangan oleh karena itu akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sama seperti yang akan terjadi setelah kemajuan teknologi yang besar. Kendalian pertumbuhan penduduk merupakan penentu utama angkatan kerja suatu negara. Populasi yang besar cenderung menghasilkan PDB total yang lebih besar. Namun, PDB per orang adalah ukuran kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi mengurangi PDB per orang. Penelitian dan pengembangan. Kemajuan pengetahuan teknologi telah menyebabkan standar hidup yang lebih tinggi. Sebagian besar kemajuan teknologi berasal dari penelitian swasta oleh perusahaan dan penemu individu. Pemerintah dapat mendorong pengembangan teknologi baru melalui hibah penelitian, keringanan pajak, dan sistem paten. Perlambatan produktivitas dari tahun 1959 hingga 1973. Produktivitas tumbuh pada tingkat 3,2% per tahun dari tahun 1973 hingga 1998. Produktivitas hanya tumbuh 1,3% per tahun. Perlambatan pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu masalah terpenting yang dihadapi para pembuat kebijakan ekonomi.
Perlambatan pertumbuhan produktivitas adalah fenomena di seluruh dunia. Perlambatan tidak dapat dilacak ke faktor-faktor produksi yang paling mudah diukur. Teknologi mungkin menjadi kuncinya. Sama kita lihat pada grafik the growth in real GDP per person. Pada tahun 1870 sampai 1850, tingkat pertumbuhan mencapai 1,2% per tahun. Pada tahun 1890 sampai 1910, tingkat pertumbuhan mencapai 1,5% per tahun. Sedangkan pada tahun 1910 sampai 1930, tingkat pertumbuhan mencapai 1,3% per tahun. Pada tahun 1930 sampai tahun 1950, tingkat pertumbuhan mencapai 1,5% per tahun. Pada tahun 1950 sampai 1970, tingkat pertumbuhan mencapai 3,7% per tahun. Dan pada tahun 1970 sampai 1990, tingkat pertumbuhan mencapai 2,2% per tahun. Dari hasil grafik berikut dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 1950 sampai 1970, tingkat pertumbuhan mencapai 3,7% per tahun, yang menjadi tingkat paling tertinggi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.